Pagi di kawasan kota tua Hanoi masih terasa dingin. Sinar matahari pagi menembus celah dedaunan, menciptakan bercak-bercak cahaya berkilauan di permukaan jalan berbatu yang tua. Suara klakson yang memekakkan telinga dan teriakan pedagang kaki lima mulai terdengar, menandakan hari baru telah dimulai. Di tengah keramaian itu, sesosok tubuh kecil perlahan bergerak di trotoar yang tidak rata, menarik perhatian beberapa pejalan kaki. Itu adalah seorang lelaki tua. Usianya sekitar 70 tahun. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, wajahnya keriput dimakan waktu. Dia mengenakan satu set pakaian usang tapi bersih, sandal jepit yang sudah aus, dan di tangannya memegang tas kain coklat yang pudar. Langkah kakinya pelan tapi mantap. Matanya yang tajam mengamati sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Laki tua itu berhenti di depan sebuah toko perhiasan emas, perak, dan batu mulia. Matanya menyipit menatap papan nama yang berkilauan. Itu adalah toko emas Fukui, salah satu toko paling terkenal dan tertua di kawasan itu. Dia berdiri di sana sejenak, seperti sedang mempertimbangkan. Lalu akhirnya memutuskan untuk masuk. Bel pintu berdenting ketika dia mendorong pintu kaca yang berat. Di dalam, lampu kuning terang menyinari lemari kaca yang penuh dengan perhiasan yang berkilauan. Aroma parfum mahal tercium di udara, bercampur dengan bau logam mulia. Beberapa pelanggan berpakaian mewah sedang asyik mengagumi barang-barang di lemari kaca, sementara petugas penjualan dengan ramah memberikan saran. Kemunculan lelaki tua itu membuat beberapa pasang mata tertuju ke arah pintu. Seorang petugas wanita muda, berpakaian rapi dengan seragam toko, melangkah maju untuk menyambut dengan senyum sopan, namun tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya gadis itu dengan suara lembut. Lelaki tua itu mengangguk pelan, matanya masih mengamati sekeliling toko. "Nona, saya ingin membeli emas." Gadis itu sedikit ragu, melirik pakaian usang lelaki tua itu. "Baik, Pak. Jenis apa yang ingin Bapak lihat? Kami memiliki banyak model cincin, kalung. Saya ingin membeli emas batangan." Lelaki tua itu memotong, suaranya lembut tapi tegas. Gadis muda itu tampak terkejut, tetapi tetap menjaga sikap profesionalnya. "Baik, kami punya emas batangan. Berapa banyak yang ingin Bapak beli?" Lelaki tua itu terdiam sejenak, seperti sedang menghitung dalam hati. "Tolong tunjukkan harga emas hari ini." Gadis itu mengantarnya ke papan harga elektronik di dinding. Lelaki tua itu memperhatikan dengan seksama angka-angka yang berkedip, mengangguk-angguk. "Saya akan membeli 100 tile." Kata-kata lelaki tua itu membuat gadis itu terkejut. Hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Bapak bilang 100 tile." Lelaki tua itu mengangguk, ekspresinya tenang. "Benar, 100 tile." Gadis itu kebingungan, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Jumlah uang untuk membeli 100 tile emas adalah angka yang sangat besar, jauh melampaui transaksi biasa di toko. Dia melirik manajer toko yang berdiri di dekat situ, seperti meminta bantuan. Manajer, seorang pria paruh baya dengan penampilan serius, segera mendekat. "Ada apa?" tanyanya, matanya beralih antara gadis itu dan lelaki tua itu. Petugas wanita itu berbisik pelan. "Pak tua ini ingin membeli 100 tile emas." Mata manajer membelalak. Dia menatap lelaki tua itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasa curiga terlihat jelas. "Bapak ingin membeli 100 tile emas. Bapak yakin?" Lelaki tua itu mengangguk. Ekspresinya tetap tenang. "Saya yakin.
Saya sudah memperhitungkannya dengan matang. Manajer mengerutkan kening, berusaha menjaga suaranya tetap sopan, tetapi tidak dapat menyembunyikan keraguannya. Maaf Pak, 100 style emas adalah jumlah yang sangat besar. Apakah Bapak punya cukup uang? Lelaki tua itu tersenyum ramah, tidak tersinggung dengan pertanyaan belak-belakan itu. Perlahan dia membuka tas kainnya, mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini buku tabungan saya. Saya rasa jumlah uang di sini cukup untuk membeli 100 tael emas. Manajer mengambil setumpuk dokumen itu. Matanya membelalak saat membaca angka-angka di atasnya. Dia menelan ludah, berusaha tetap tenang. Ya, memang cukup. Tapi Pak, kenapa Bapak ingin membeli emas sebanyak ini? Lelaki tua itu melihat sekeliling toko. Matanya berhenti di sebuah foto keluarga yang tergantung di dinding. Saya punya alasan sendiri. Anda cukup menjualnya kepada saya saja. Manajer mengangguk, masih sedikit terkejut. Baik Pak, kami akan segera menyiapkannya. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Sementara staf toko sibuk menyiapkan emas dalam jumlah besar, lelaki tua itu duduk di kursi dekat jendela. Matanya menatap jalanan yang ramai di luar. Dia tampak tenggelam dalam sinar mentari pagi baru saja mereka menyelinap di antara celah dedaunan, menyinari jalan tanah merah berliku yang mengarah ke sebuah dusun kecil. Di dalam gubuk tua, di ujung gang sempit Pahib, seorang pria tua berusia 75 tahun sudah bangun sejak lama. Matanya memang sudah kabur dimakan usia, tetapi masih memancarkan kecerdasan dan kegembiraan yang aneh. Hari ini adalah hari yang istimewa dan dia sudah menantikannya sepanjang bulan. Pak Hib perlahan melangkah ke halaman, menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar pagi hari. Aroma tanah lembab sisa hujan semalam masih terasa, berpadu dengan wangi lembut bunga-bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan. Dia tersenyum, memikirkan rencananya untuk hari ini. Kembali ke dalam rumah, Pak Hib dengan hati-hati membuka lemari kayu tua di sudut ruangan. Di dalamnya, sebuah tas kain berwarna coklat sudah disiapkan sejak semalam. Dia mengangkatnya dengan lembut, merasakan berat yang familiar dari butiran beras di dalamnya. Ini adalah hasil dari tabungannya selama 3 bulan terakhir, di mana setiap hari dia hanya bisa menyisihkan sedikit dari uang pensiunnya yang pas-pasan. Saat dia melangkah keluar rumah dengan tas beras di bahunya, beberapa tetangga sudah mulai beraktivitas. Bu N, penjual bubur di ujung jalan, terkejut melihat Pak Hib keluar lebih awal dari biasanya. Pak Hib, pagi-pagi mau kemana? Bu N memanggil. Pak Hib tersenyum, menjawab, "Saya ada sedikit urusan, Bu Nem. Hari ini adalah hari yang istimewa." Bu N memandang dengan penasaran saat bayangan Pak Hib menghilang di ujung jalan. Di dusun ini, semua orang mengenal dan menghormati Pak Hib. Dia hidup seorang diri sejak istrinya meninggal. Anak-anaknya sudah berkeluarga dan pindah ke tempat lain. Meskipun hidupnya tidak berlebihan, dia selalu siap membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Pak Hib berjalan perlahan, sesekali berhenti untuk beristirahat. Usia tua membuat kesehatannya tidak lagi seperti dulu, tetapi tekadnya tetap kuat seperti sebelumnya. Dia menuju ke ujung dusun, tempat sebuah keluarga miskin baru saja pindah belum lama ini. Itu adalah keluarga Pak Hung dan Bulan, beserta 2 anak kecil mereka. Mereka pindah ke sini setelah Pak Hung mengalami kecelakaan kerja dan kehilangan kemampuan untuk bekerja. Bulan harus menanggung seluruh keluarga, merawat suaminya yang sakit, dan membesarkan kedua anaknya. Hidup mereka sangat sulit, seringkali kekurangan makan dan pakaian. Saat Pak Hib
Mendekati rumah kecil keluarga Pak Hung, dia melihat Bulan sedang menyapu halaman. Wajahnya yang kurus dan tirus menjadi pertanda jelas dari hari-hari sulit yang telah dilaluinya. Mendengar langkah kaki, Bulan mendongak dan terkejut melihat Pak Hip. "Selamat pagi, Pak Hip," sapa Bulan dengan sopan. "Pagi-pagi sekali Bapak berkunjung, ada apa ya?" Pak Hip tersenyum ramah. "Selamat pagi, Nak. Bapak hanya mampir untuk menjenguk keluarga kalian. Apa kabar semuanya?" Bulan tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan kekhawatiran di matanya. "Ya, lumayan baik, Pak. Silakan masuk, Pak." Pak Hip memasuki rumah kecil dan sederhana itu. Pak Hung terbaring di tempat tidur tua di sudut rumah. Kedua anak mereka duduk di sampingnya dengan mata yang sedih. Melihat Pak Hip, Pak Hung berusaha untuk duduk, tetapi Pak Hip segera mencegahnya. "Kamu berbaring saja, Nak. Bapak hanya mampir sebentar," kata Pak Hip dengan suara yang hangat. Pak Hip meletakkan tas beras di atas meja, lalu berkata kepada Bulan, "Bapak ada sedikit beras dibawakan untuk keluarga kalian. Terimalah dan gunakanlah." Bulan dan Pak Hung saling berpandangan. Keterkejutan dan haru terpancar jelas di wajah mereka. Bulan tergagap. Pak Hip, kami tidak bisa menerimanya." Pak Hip melambaikan tangannya. "Jangan sungkan, Nak. Ini adalah niat baik Bapak. Bapak sudah tua, makan pun tidak banyak. Ada sedikit kelebihan. Bapak ingin berbagi dengan keluarga kalian." Pak Hung, meskipun terbaring sakit, berusaha untuk bicara. "Pak Hip, kami benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bapak sudah terlalu banyak membantu kami." Pak Hip duduk di samping tempat tidur Pak Hung, menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, dalam hidup ini, kita semua pasti pernah mengalami kesulitan. Saat itu, yang penting adalah ada orang yang bersedia membantu dan berbagi. Dulu, saat Bapak masih muda, juga pernah mengalami musibah. Beruntung ada orang-orang baik yang membantu. Sekarang, Bapak hanya ingin melakukan hal yang sama untuk orang lain." Bulan tidak dapat menahan air matanya, berlutut di samping Pak Hip. "Pak Hip, kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Bapak." Pak Hip meletakkan tangannya di bahu Bulan. Suaranya terdengar lembut. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nak. Bapak hanya berharap keluarga kalian segera melewati masa sulit ini. Berusahalah demi kedua anak kalian. Mereka membutuhkan orang tua yang sehat untuk tumbuh dewasa." Kedua anak yang sedari tadi diam, tiba-tiba berlari dan memeluk Pak Hirannya, tidak memperhatikan tatapan penasaran dan bisik-bisik di sekitarnya. Toko emas tiba-tiba menjadi lebih ramai dari biasanya. Berita tentang seorang lelaki tua yang membeli emas dalam jumlah. Anak yang lebih besar, sekitar 7 tahun, menatap Pak Hai dengan mata bulatnya. "Terima kasih, kakek." Kakek seperti kakek peri dalam dongeng yang diceritakan ibu. Pak Hip tersenyum lembut, mengelus kepala kedua anak itu. "Kalian anak-anak yang baik. Rajinlah belajar. Kelak jika sudah besar bantulah orang tua kalian." Saat Pak Hip hendak pulang, seluruh keluarga Pak Hung mengantarnya. Bulan masih terharu, menggenggam erat tangan Pak Hip. "Pak, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak." Pak Hip tersenyum. "Jangan begitu, Nak. Dalam hidup ini, kita perlu saling membantu. Jika nanti kamu memiliki kesempatan, bantulah orang lain. Itu adalah cara terbaik untuk berterima kasih kepada Bapak." Ketika Pak Hip melangkah keluar dari rumah Pak Hung, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah disaksikan oleh banyak orang di dusun itu. Bu NM yang penasaran dengan keberadaan Pak Hip pagi itu
telah menceritakannya kepada beberapa tetangga. Mereka diam-diam mengikuti dan menyaksikan semuanya. Saat Pak Hip lewat, semua orang menatapnya dengan penuh hormat. Bunem mendekatinya, suaranya penuh haru. "Pak Hip, saya melihat semuanya. Bapak benar-benar teladan bagi seluruh dusun." Pak Hip terkejut. "Bu M, tidak ada yang perlu dipuji. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Ance, seorang pemuda di dusun itu, juga angkat bicara. "Pak Hip, kami benar-benar mengagumi Bapak. Bapak hidup sederhana, hemat, tetapi tetap bersedia membantu orang lain." Saya jadi malu. Pak Hip memandang semua orang, matanya teduh. "Anak-anakku, hidup ini tidak selalu mudah. Tetapi jika kita tahu cara berbagi dan saling mencintai, semua kesulitan akan teratasi. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak dapat membantu seseorang hanya karena kita tidak punya banyak. Sebuah kata penyemangat, sebuah tindakan kepedulian dapat mengubah hidup seseorang." Kisah tentang tindakan Pak Hip dengan cepat menyebar ke seluruh dusun. Orang-orang mulai merefleksikan cara hidup mereka. Banyak orang mulai lebih memperhatikan keluarga-keluarga miskin di sekitar mereka. Pusau, yang dikenal pelit di dusun itu, membawakan sedikit sayuran dari kebunnya untuk keluarga Pak Hung. Pak Bei, seorang tukang kayu, menawarkan untuk memperbaiki rumah Pak Hung yang sudah rusak secara gratis. Bahkan, sekelompok pemuda di dusun itu secara sukarela mengorganisir penggalangan dana untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu. Seminggu kemudian, seluruh dusun mengadakan pertemuan kecil di balai desa. Semua orang ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan hormat mereka kepada Pak Hip. Saat dia masuk, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Pak Hip bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Hip, kepala desa, maju ke depan dan berpidato. "Hari ini, kita berkumpul di sini untuk menghormati sebuah teladan yang luar biasa di komunitas kita. Pak Hip, dengan tindakan mulianya, telah mengingatkan kita tentang nilai dari kasih sayang dan kepedulian." Pak Hip dengan malu-malu melambaikan tangannya. "Saya tidak melakukan apapun yang besar, hanya sedikit beras." Bu Enem berdiri, suaranya penuh haru. "Pak Hip, bukan hanya sedikit beras. Kebaikan hati Bapaklah yang telah mengubah seluruh dusun ini. Sejak Bapak membantu keluarga Pak Hung, semua orang berubah. Kami belajar bahwa betapapun sulitnya hidup ini, kita tetap bisa membantu orang lain." Ance, pemuda itu, juga angkat bicara. "Pak Hip, tindakan Bapak telah menginspirasi kami semua, para pemuda. Kami telah membentuk kelompok sukarelawan. Setiap minggu, kami membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu di dusun ini." Pak Hip memandang sekeliling, matanya berkaca-kaca. Saya tidak menyangka." Bulan, istri Pak Hung, maju ke depan, menggendong anaknya yang masih kecil. "Pak Hip, keluarga kami tidak bisa berkata apa-apa selain terima kasih. Berkat Bapak, bukan hanya keluarga kami yang terbantu, tetapi seluruh dusun ini juga berubah. Semua orang lebih peduli satu sama lain, siap untuk berbagi di saat-saat sulit." Pak Hung, meskipun masih lemah, berusaha untuk berdiri dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. "Pak Hip, kebaikan Bapak tidak akan kami lupakan seumur hidup kami. Bapak tidak hanya memberi kami beras, tetapi juga memberi kami harapan dan kepercayaan pada kehidupan." Pak Hai, kepala desa, kembali angkat bicara.
Pak Haib, kami tahu Bapak tinggal sendirian. Anak-anak Bapak semua jauh. Karena itu, kami ingin mengatakan kepada Bapak bahwa mulai sekarang Bapak tidak lagi sendirian. Seluruh dusun ini akan menjadi keluarga Bapak. Semua orang serempak berseru, "Benar." Pak Haib tidak dapat menahan air matanya. Dia tidak menyangka bahwa tindakan kecilnya dapat menciptakan perubahan yang begitu besar. Dia perlahan berdiri, suaranya bergetar karena terharu. "Anak-anakku, para tetangga yang baik, Bapak benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bapak hanya melakukan apa yang menurut Bapak benar. Dulu, saat Bapak masih muda, juga pernah mengalami banyak kesulitan. Beruntung ada orang-orang baik yang membantu. Sekarang, Bapak hanya ingin melakukan hal yang sama untuk orang lain." Dia berhenti sejenak untuk mengambil napas, lalu melanjutkan, "Bapak sangat senang melihat semua orang bersatu, saling membantu seperti ini. Inilah yang paling berharga. Bukan tas beras, bukan uang, tetapi kasih sayang, kepedulian. Semoga semangat ini terus menyebar, tidak hanya di dusun kita, tetapi juga ke seluruh masyarakat." Semua orang kembali bertepuk tangan. Banyak orang yang tidak dapat menyembunyikan air mata mereka. Mereka menyadari bahwa dalam kehidupan yang sibuk ini, terkadang hanya tindakan kecil yang dapat menciptakan perubahan besar. Sejak hari itu, dusun kecil itu seperti mengenakan wajah baru. Semua orang lebih ramah dan peduli satu sama lain. Mereka belajar untuk berbagi, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual. Ketika ada keluarga yang mengalami kesulitan, seluruh dusun bahu-membahu membantu. Pak Haib, meskipun sudah tua, tetap menjadi sumber inspirasi bagi semua orang. Dia sering diundang untuk berbicara, berbagi pengalaman hidup dengan generasi muda. Kisah tentang tas berasnya diceritakan berulang kali sebagai pelajaran tentang kasih sayang dan kepedulian. Setahun kemudian, dalam sebuah pertemuan awal musim semi di dusun itu, Pak Hai, kepala desa, mengumumkan kabar gembira. Dusun mereka terpilih sebagai contoh teladan semangat gotong royong di kabupaten itu. Banyak kelompok dan organisasi dari tempat lain datang untuk mengunjungi dan mempelajari model komunitas yang bersatu ini. Pak Hib, yang duduk di barisan depan, tersenyum bahagia. Dia melihat sekeliling dan melihat wajah-wajah yang familiar, senyum-senyum yang cerah. Dia melihat Pahung yang sudah pulih, duduk di samping istri dan anak-anaknya dengan wajah bahagia. Dia melihat Busau, yang dulu dikenal pelit, kini dengan ramah membagikan kue dan selai kepada orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, Pak Hib menyadari bahwa tas beras kecil yang dia bawa hari itu telah tumbuh menjadi ladang kasih sayang yang luas. Dan itulah hadiah terbesar yang bisa dia impikan di usia senjanya ini. Saat pertemuan itu berakhir, semua orang pulang satu persatu. Pak Hib perlahan melangkah ke halaman, menatap langit malam yang penuh bintang. Dia merenungkan perjalanannya dari seorang pria tua yang kesepian menjadi seseorang yang dicintai oleh seluruh dusun. Dia teringat kata-kata ibunya dulu. Nah, yang terpenting dalam hidup adalah bagaimana kita hidup agar bermanfaat. Meskipun hanya hal kecil, selama itu membawa kebahagiaan bagi orang lain, maka itu adalah kehidupan yang layak dijalani. Dia tersenyum, merasa bahwa dia telah hidup sesuai dengan ajaran ibunya. Dan dia tahu, ketika dia menutup mata, dia akan pergi dengan tenang, karena telah meninggalkan warisan yang berharga bagi dunia, bukan dengan uang atau harta, tetapi dengan cinta dan kasih sayang. Kisah tentang Pak Haib dan tas beras tidak hanya berhenti di dusun kecil itu.
Kisah itu menyebar ke seluruh kabupaten, lalu ke seluruh kota. Banyak orang menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk melakukan tindakan kebaikan, meskipun kecil. Setahun kemudian, pemerintah kota mengadakan upacara khusus untuk menghormati teladan-teladan yang luar biasa di masyarakat. Pak Hip, meskipun sudah lebih lemah dari sebelumnya, tetap diundang ke atas panggung untuk berbagi kisahnya. Berdiri di depan mikrofon, menatap ratusan wajah yang mendengarkan dengan penuh perhatian, Pak Hip perlahan berkata, "Anak-anakku yang terkasih, Bapak bukanlah orang yang pandai berbicara di depan umum. Bapak hanyalah seorang pria tua biasa yang menjalani kehidupan sederhana. Tetapi Bapak percaya bahwa di dalam diri kita masing-masing terdapat kemampuan untuk membuat keajaiban." Dia berhenti, melihat sekeliling, lalu melanjutkan, "Hidup ini tidak selalu mudah. Kita semua pasti pernah mengalami kesulitan, terjatuh. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan satu sama lain di saat-saat seperti itu. Sebuah kata penyemangat, sebuah tindakan kepedulian, atau bahkan hanya sebuah senyuman dapat mengubah hidup seseorang." Dia menceritakan kembali kisah tentang tas beras, tentang keluarga Pak Hung, dan tentang perubahan di seluruh dusun. Dia berbicara tentang kekuatan kebaikan, tentang bagaimana tindakan kecil dapat menciptakan perubahan besar. "Anak-anakku," dia menyimpulkan, "jangan pernah berpikir bahwa kalian terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Setiap orang dari kita memiliki kemampuan untuk membuat dunia ini lebih baik, meskipun hanya sedikit. Dan ketika kita melakukannya bersama-sama, kita dapat menciptakan keajaiban." Saat Pak Hip mengakhiri pidatonya, seluruh ruangan bergema dengan tepuk tangan yang meriah. Banyak orang yang meneteskan air mata, terharu oleh kisah dan pesan Pak Hip. Setelah upacara, banyak orang yang datang menemui Pak Hip, menjabat tangannya dan berterima kasih kepadanya. Ke amal mereka sendiri, ada orang-orang tua yang mengatakan bahwa kisah Pak Hip telah membuat mereka merenungkan kembali kehidupan mereka. Ketika kembali ke rumah, Pak Hip merasa lelah tetapi bahagia. Dia tahu bahwa kisahnya telah menyentuh hati banyak orang dan berharap bahwa kisah itu akan terus menyebar, menciptakan hal-hal baik. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Pak Hip mulai menurun dengan cepat. Dia harus dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Tetapi yang mengejutkan adalah setiap hari ada orang yang datang menjenguknya. Bukan hanya tetangga di dusun, tetapi juga orang-orang dari jauh, orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Suatu sore, saat sinar matahari keemasan menerobos jendela ruang rawat, Pak Hip menggenggam tangan LC, putra bungsunya yang pulang dari luar negeri untuk menjenguk ayahnya. "Nah," katanya, suaranya lemah tetapi matanya tetap berbinar, "Ayah tidak punya apa-apa untuk diwariskan kepada kalian selain rumah kecil dan kebun. Tetapi ayah berharap kalian akan ingat bahwa harta terbesar dalam hidup bukanlah uang, tetapi kasih sayang. Hiduplah dengan bermanfaat, meskipun hanya hal-hal kecil." LC menggenggam erat tangan ayahnya. Air mata mengalir di pipinya. Ayah telah meninggalkan warisan yang paling berharga bagi kami, yaitu teladan hidup ayah. Kami akan selalu mengingat dan mengikuti ajaran ayah." Pak Hip tersenyum, memejamkan matanya. Dia merasa tenang dan puas. Dia tahu bahwa dia telah menjalani kehidupan yang bermakna. Beberapa hari kemudian, Pak Hip meninggal dunia dalam duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat. Pemakamannya tidak hanya dihadiri oleh orang-orang di dusun, tetapi juga banyak orang dari berbagai tempat yang datang untuk mengantarnya.
Mereka datang bukan karena dia adalah orang kaya atau berkuasa, tetapi karena dia telah menyentuh hati mereka dengan kasih sayang dan kepeduliannya. Dalam upacara peringatan, banyak orang berdiri untuk berbagi tentang bagaimana Pak Hai telah mempengaruhi kehidupan mereka. Pak Hung yang menerima tas beras dari Pak Hip dulu, sekarang sudah pulih sepenuhnya dan memiliki pekerjaan yang stabil, berkata sambil menangis. Pak Hip tidak hanya memberi kami beras, dia juga memberi kami harapan dan kepercayaan pada kehidupan. Berkat beliau, saya belajar bahwa meskipun dalam keadaan yang paling sulit, kita tetap bisa bangkit dan membantu orang lain. Bun Mem yang menyaksikan tindakan Pak Hip hari itu juga berbagi. Pak Hip telah mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu kaya untuk membantu orang lain. Kebaikan hati dan kepedulianlah yang terpenting. Setelah Pak Hip meninggal, seluruh dusun memutuskan untuk mendirikan yayasan amal yang dinamai menurut namanya. Yayasan ini tidak hanya membantu orang-orang yang kurang mampu di dusun, tetapi juga meluas ke seluruh masyarakat. Mereka menyelenggarakan penggalangan dana, program sukarelawan, dan terus menyebarkan semangat kepedulian yang telah diwariskan oleh Pak Hip. Kisah tentang Pak Hip dan tas beras diceritakan dari orang ke orang, dari generasi ke generasi. Kisah itu menjadi simbol kekuatan kebaikan dan kepedulian. Setahun setelah kematian Pak Hip, pemerintah daerah memutuskan untuk menamai sebuah jalan kecil di dusun itu dengan nama Jalan Pak Hip untuk mengenangnya. Itu bukanlah jalan yang besar atau mewah, tetapi itu adalah jalan yang biasa dilalui Pak Hip setiap hari, tempat dia bertemu dan membantu banyak orang. LC, putra bungsu Pak Hip, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di luar negeri dan kembali ke kampung halamannya. Dia ingin melanjutkan warisan ayahnya. Dia bergabung dengan yayasan amal yang dinamai menurut nama Pak Hip dan memperluas kegiatannya. Suatu hari, saat Leice sedang duduk di rumah kecil ayahnya, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah buku harian tua di dalam laci. Itu adalah buku harian Pak Hip. Di dalamnya, Pak Hip menulis tentang kehidupan sehari-hari, tentang pemikiran dan perasaannya. Ada satu bagian yang membuat LC terharu. Tanggal, bulan, tahun. Hari ini, aku membawakan tas beras untuk keluarga Pak Hung. Aku tidak menyangka bahwa tindakan kecil dapat menciptakan perubahan yang begitu besar. Ketika melihat senyum di wajah anak-anak itu, aku merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Aku teringat kata-kata ibuku dulu. Nak, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kau miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang kau beri. Sekarang, di usia senjaku, aku baru benar-benar memahami makna dari kata-kata itu. Aku berharap aku bisa berbuat lebih banyak lagi. Tetapi aku juga mengerti bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, dapat membuat perbedaan. Mungkin itulah makna hidup. Meninggalkan jejak yang baik, meskipun kecil, di hati orang-orang di sekitar kita. Membaca buku harian ayahnya, LC semakin bertekad untuk melanjutkan jalan yang telah ditempuh ayahnya. Dia mengerti bahwa warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Hip bukanlah materi, tetapi semangat hidup untuk orang lain, cinta dan kasih sayang. Sejak saat itu, kisah tentang Pak Hip dan tas beras tidak hanya menjadi kenangan, tetapi menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi. Kisah itu mengingatkan semua orang bahwa dalam hidup ini, tindakan kecil kita dapat menciptakan perubahan besar, dan bahwa nilai dari seorang manusia tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada apa yang mereka berikan.
Dan dengan demikian, semangat Pak Hip tetap hidup, tidak hanya dalam ingatan orang-orang yang mengenalnya, tetapi juga di hati generasi mendatang, sebagai cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh kasih.